Saat ini kita sudah berada di penghujung tahun 2024 dan tidak lama lagi kita akan memasuki tahun 2025. Tahun yang baru yang akan kita jalani yaitu tahun 2025 diprediksi banyak orang menjadi tahun yang tidak menentu dan penuh dengan tantangan. Namun saya percaya memiliki sikap yang benar di dalam menjalani masa-masa yang penuh tantangan merupakan kunci untuk mengalami kemenangan bagi setiap kita para pengikut Kristus. Untuk itulah mengapa di tahun 2025 yang akan datang, Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru mencanangkan tema tahunan bersama bagi seluruh gereja lokal GKPB, yaitu Level Up atau ke tingkat yang lebih tinggi. Ayat yang menjadi acuan tema ini adalah Yesaya pasal 40 ayat 28 sampai 31, di mana firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita tentang pentingnya memiliki sikap yang benar, yaitu menanti-nantikan Tuhan. Apakah itu menanti-nantikan Tuhan? Makna dari menanti-nantikan Tuhan adalah membangun relasi dengan Tuhan dalam sikap beriman dan berharap kepadanya. Oleh karena itu, saya mendorong setiap gereja lokal di dalam tubuh GKPB untuk fokus di dalam meningkatkan relasi dengan Tuhan di sepanjang tahun 2025. Dan hal ini perlu dilakukan baik oleh para gembala, para pelayan, maupun seluruh jemaat. Sehingga setiap kita dapat melalui tahun 2025 bukan dengan penyesalan, melainkan dengan kemenangan. Dalam kesempatan ini, saya atas nama Majelis Pusat Gereja Kristen Perjanjian Baru mengucapkan selamat Hari Natal tahun 2024 dan selamat Tahun Baru tahun 2025. Doa saya, kiranya damai sejahtera dan sukacita Natal memenuhi hati dan pikiran kita semua, sehingga kita dapat menyosong tahun yang baru dengan penuh pengharapan. Shalom jemaat yang kasih Tuhan. Ada sukacita tahun baru. Haleluya. Kita mau sama-sama rasakan hadirat Tuhan. Tetap di kursi masing-masing, kita mau sama-sama bersyukur atas pemberian Tuhan, berkat Tuhan di sepanjang tahun 2024. Haleluya. Bapa, Engkau sungguh baik. Kita mau sama-sama akan naikkan pujian dan syukur ini untuk Raja kita. Berkat-Mu
pribadi atas pribadi. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidup setiap kami, di hidupku. Ku berterima kasih berkat Tuhan ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukur kami, naikkan syukurku. Nyatakan syukur kami, ini syukur kami ya Allah. Selalu baru dan tak pernah terlambat pertolonganmu, besar setiamu di sepanjang besar setiamu, besar setiamu, besar setia. Yang paling dahsyat buat Raja kita besar, besar setiamu di sepanjang hidup. Beri kemuliaan bagi Raja. Terima kasih ya Bapak. Terima kasih atas penyertaan-Mu di sepanjang tahun 2024 ya Bapak. Kami percaya bahwa penyertaan-Mu tidak hanya berhenti sampai tahun 2024 ya Bapak. Kami percaya bahwa akan ada berkat, akan ada penyertaan-Mu yang lebih dahsyat lagi di 2025, bahkan di tahun-tahun yang akan mendatang ya Bapak. Dan sekarang kami akan bersorak-sorai meninggikan nama-Mu ya Tuhan. Berkatilah setiap kami tempat ini, dan sekarang kami meninggikan nama-Mu ya Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saya undang semua untuk bangkit berdiri. Kita mau bersorak-sorai bagi Raja kita. Sebelum mulai saya mau ajak kita salam kanan kirinya. Selamat tahun baru, haleluya.
baik. Amin. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama nyatakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Setiap hari, setiap waktu, hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Nyanyikan buat Raja kita. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Dia Raja yang baik bagiku, Dia Raja yang baik bagimu. Mari sama sekali nyanyikan buat Raja kita yang besar. Haleluya. Yesus, Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Dia sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kemudian mulai bagi Raja kita, Raja yang besar, Raja yang baik. Haleluya. Sama-sama kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyatakan bahwa semua oleh karena berkat kasih-Mu ya Bapa. Berkat kemurahan-Mu kami dapat berdiri di tempat ini. Kami dapat beribadah melalui segala jenis guncangan di masa tahun 2024 ya Bapa. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat
nyanyikan lagu ini dari awal lebih dalam lagi buat Raja ini. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu, rancangan-Mu dahsyat. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini. Aku ada saat ini. Semuanya kan pasti. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Mari kita tinggikan, mari kita naikkan syukur kita atas tahun 2024. Tuhan yang selalu menyertai setiap langkah kita, setiap keputusan yang kita ambil. Haleluya. Kau yang bekerja. Hanya satu nama, hanya satu Raja yang layak ditinggikan, yang layak kami beri hormat, layak kami sembah. Aku ada saat ini. Semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini. Semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat terima kasih. Yesus, Engkau sangat baik. Terima kasih Yesus. Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Ya Raja yang besar, kami mau terus ikut Engkau ya Bapa. Sekali Yesus, selamanya tetap Yesus ya Tuhan. Harapan kami tidak akan pernah hilang di dalam nama-Mu ya Tuhan. Sekali Yesus, tetap selalu Yesus. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dengarlah pujian kami ya Bapa. Dalam segala keadaan
kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktuku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru sekarang. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Nyatakan lebih dahsyat lagi buat Raja kita. Yesus selamanya, Yesus harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Mari kita bermasmur bagi Raja kita. Kita tinggikan Raja kita. Thank you Jesus. Terima kasih buat tahun 2024 ya. Kami siap menghadapi tahun 2025 bersamamu ya. Kita sembah Raja kita yang nyata, ya Yesus yang besar. Segala puji, segala Kau yang layak Bapa, Kau yang beri jalan buat kami ya Tuhan. Saya mau jemaat menyanyikan lagu ini, menyatakan dengan iman masing-masing. Pribadi lepas pribadi kita mau nyatakan lagu ini hanya untuk Raja kita. Yesus selamanya, Yesus. Inilah suara kami ya Bapa. Nyanyikan buat Raja. Lebih dalam lagi buat Raja kita. Sampaikanlah seluruh doa, seluruh pengharapan. Sekali Yesusku, ku cinta Kau. Lebih dahsyat lagi buat Raja kita. Sekali Yesus selamanya, Yesus. Yes God, harapanku takkan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau. Yang paling dahsyat buat Raja kita, yang terbaik. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Beri kemuliaan bagi Raja kita. Thank you Jesus. Terima kasih ya
Terima kasih Raja yang besar. Sungguh Engkau Raja yang besar. Engkau Raja yang dahsyat ya Bapa. Engkau Raja yang tidak pernah meninggalkan setiap kami ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami mengenal Engkau di sepanjang hidup kami ya Bapa. Engkau yang sertai setiap langkah kami, setiap keputusan kami ya Bapa. Dan sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Berkatilah telinga kami, berkatilah pikiran kami, berkatilah hati kami. Agar setiap firman yang tersampaikan dapat menjadi rema dalam kehidupan setiap kami ya Tuhan. Kami alaskan segala puji syukur, segala doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ibadah terakhir, ya betul ya, hari ini kan ibadah terakhir di tahun yang akan segera berakhir. Tanggal 29 Desember, tinggal 2 hari lagi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan yang menuntun dan menyertai kita menapaki hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, sehingga hari ini kita bisa berada di penghujung tahun ini. Terlebih lagi kalau kita bisa beribadah tentu bersama dengan keluarga. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya senang sekali bisa ketemu, melihat wajah Bapak, Ibu, saudara-saudari di dalam ibadah hari ini yang tidak bisa saya panggil atau sebutkan satu persatu. Tetapi kita patut bersukacita dan bersyukur kepada Tuhan yang telah memelihara, yang telah menuntun hidup kita, menapaki hari demi hari di sepanjang tahun 2024. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, memang perasaan takut itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia. Mengapa perasaan takut itu tidak bisa dipisahkan dari kehidupan manusia? Karena sejatinya, sesungguhnya, rasa takut atau perasaan takut itu merupakan sarana atau mekanisme perlindungan diri yang Tuhan berikan kepada semua orang. Perasaan takut itu adalah sarana perlindungan diri yang Tuhan tanamkan di dalam diri seseorang. Dengan adanya perasaan takut, maka orang akan bertindak hati-hati dan tidak sembrono sehingga dia terhindar dari mara bahaya. Sebagai contoh, saya mau tanya Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara menyeberang jalan yang padat lalu lintasnya, kira-kira kalau nyebrang jalan noleh ke kiri dan ke kanan terlebih dulu atau langsung nyebrang? Nah, pasti toleh kanan, toleh kiri dulu. Betul kan? Tunggu sampai kondisinya itu aman, barulah kemudian apa? Menyeberang. Tidak ada orang yang menyeberang jalan yang padat kendaraan langsung nyelonong begitu saja. Tidak ada, semuanya pasti toleh kiri kanan. Itulah mekanisme atau sarana perlindungan diri yang Tuhan tanamkan di dalam kehidupan setiap orang. Sebaliknya, kalau orang itu merasa tidak takut sama sekali, tidak punya rasa takut di dalam hidupnya, atau perasaan takutnya itu berada di bawah rata-rata yang normal, justru dia akan membahayakan dirinya sendiri. Contohnya,
Contohnya yaitu pemanjat gedung-gedung pencakar langit. Mereka memanjat gedung yang begitu tinggi tanpa menggunakan alat keamanan yang memadai. Ada enggak orang yang seperti itu? Ada. Saya mau tanya, Pak Otniel berani enggak manjat gedung tinggi tanpa alat pengaman? Enggak. Saya juga enggak. Padahal dianya pemanjat gedung pencakar langit itu bukanlah seorang Spider-Man. Bukan. Kita melihat banyak juga orang yang meninggal jatuh karena tindakan yang dilakukan. Nah, saya mau tanya, kira-kira dari semua rasa takut yang ada di dalam diri manusia, kira-kira manakah perasaan takut yang paling besar? Rasa takut yang paling dominan, rasa takut yang paling besar mempengaruhi hidup kita. Rasa takut akan apa? Halo? Perasaan takut, rasa takut akan apa yang paling besar, yang paling dominan dalam hidup kita? Hah? Mati. Takut mati. Ya, mungkin semua orang, ada orang yang takut mati, tapi ada juga orang yang enggak takut mati. Ada. Orang kalau sudah marah itu dia enggak takut mati dia. Kira-kira rasa takut yang mana yang paling besar, yang paling dominan dalam hidup seseorang? Rasa takut akan masa depan. Rasa takut akan masa depan, karena masa depan itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Sesuatu yang tidak bisa kita ketahui dengan pasti. Takut masa depan keluarganya, takut masa depan pekerjaannya, takut masa depan keuangannya, takut di hari tua nanti gimana, takut akan masa depan pelayanannya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, rasa takut akan masa depan ini mirip dengan apa yang dialami oleh umat Tuhan ketika mereka berada di pembuangan negeri Babel. Sekitar 600 tahun sebelum kelahiran Yesus, negeri Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem ditaklukkan oleh tentara kerajaan Babel yang pada waktu itu diperintah oleh Raja Nebukadnezar. Penduduk negeri Yehuda ditawan dan dibawa ke Babel karena mereka itu enggan bertobat dari dosa dan kejahatan yang mereka lakukan, padahal sudah diperingatkan oleh Tuhan berulang-ulang. Karena mereka menolak peringatan Tuhan, menolak teguran dari Tuhan, akibatnya apa? Akibatnya mereka dibuang, ditawan, ditaklukkan oleh orang Kasdim. Mereka dibawa ke negeri Babel sebagai orang buangan. Mereka tercabut dari negeri asal mereka, dan mereka tinggal di negeri asing, sedangkan negeri asal mereka yaitu negeri Yehuda dengan ibu kotanya Yerusalem itu dalam keadaan runtuh. Singkat kata, umat Tuhan yang hidup di negeri Babel itu sebagai orang buangan, hidup di negeri asing itu, mereka hidup di dalam bayang-bayang rasa takut akan masa depan. Masih punyakah saya masa depan? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan berkata kepada umatnya, yaitu orang-orang Yehuda yang hidup di negeri Babel, Tuhan berkata, jangan takut.
Apa yang Tuhan katakan ini yaitu firman Tuhan kepada umatnya supaya umatnya jangan takut. Itu dituliskan di dalam Yesaya pasal yang ke-43 ayat 1 sampai dengan ayat 7. Di situ dijelaskan mengapa mereka umat Tuhan itu tidak perlu takut. Di situ Tuhan menjelaskan alasannya supaya mereka jangan takut. Nah, berdasarkan penjelasan itu, kita dapat melihat di saat kondisi kita saat ini, sekarang ini, mau mengakhiri tahun 2024 dan mau menyongsong tahun baru 2025, kita umat Tuhan, gereja Tuhan, pengikut Kristus, kita perlu melihat apa yang Tuhan firmankan kepada umat Israel pada waktu itu, yaitu jangan takut, jangan cemas, jangan khawatir, jangan bimbang akan masa depan. Sekarang ini yang paling seru yang dibicarakan di media sosial yaitu tentang apa? Tentang pajak itu. Wah, orang pada ketakutan, harga mulai naik. Saya lihat di media sosial orang mengunggah harga apa? Dia beli gula sebelum harga naik 3.000 sekian, setelah harga naik jadi 7.000 sekian. Weh. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Itu sebabnya firman Tuhan yang ditulis di dalam Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat 7 ini, apa yang Tuhan firmankan kepada umatnya pada waktu itu sangatlah relevan, sangatlah mirip sesuai dengan kondisi yang kita alami, yang kita hadapi akhir-akhir ini. Tanpa saya panjangkan, mari kita lihat ayatnya itu satu persatu. Yesaya pasal 43 ayat yang pertama dikatakan demikian. Namun sekarang beginilah firman Tuhan. Jadi yang ngomong ini adalah Tuhan sendiri. Beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau, hai Yakub, umat Tuhan, yang membentuk engkau, hai Israel. Apa yang difirmankan Tuhan? Janganlah apa? Takut. Mengapa tidak perlu takut? Kalimat selanjutnya menjelaskan itu. Sebab aku ini siapa? Tuhan, Allah semesta alam. Aku ini telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namaku, dengan namamu. Engkau adalah apa? Jadi, Bapak, Ibu, saudara-saudari, saya atau kita ini milik siapa? Sunarmo ini milik siapa? Pakai nama Bapak, Ibu, saudara sendiri. Fandi ini milik siapa? Pak Wayan milik siapa? James milik siapa? Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita semua yang hadir di sini adalah milik Tuhan. Dan Tuhan berkata kepada miliknya, jangan apa? Kita tidak usah takut akan masa depan, sebab apa? Sebab Tuhan tidak melupakan kita. Kita tidak perlu takut akan masa depan karena Tuhan tidak melupakan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari, ketika seseorang itu mengalami masa yang sukar dan masa sukar yang dia alami itu tidak kunjung selesai, tidak kunjung berakhir, pada umumnya orang itu menganggap Tuhan melupakan dia. Betul? Ketika kita ini berdoa dan doa kita enggak kunjung dijawab oleh Tuhan, kita beranggapan Tuhan melupakan kita. Tapi benarkah Tuhan itu melupakan kita?
Mengapa kalau orang itu doanya nggak dijawab-jawab, kalau orang itu mengalami kesukaran demi kesukaran, orang itu beranggapan bahwa Tuhan itu melupakan dia. Mengapa orang itu beranggapan seperti itu? Karena anggapan atau pandangan itu sesungguhnya mencerminkan dari dirinya sendiri, mencerminkan kondisi keadaan dari dirinya sendiri, yaitu apa? Yaitu dia mudah lupa. Orang mudah lupa. Karena manusia itu mudah lupa, maka dia cenderung menganggap bahwa orang lain bahkan termasuk Tuhan sebagai pribadi yang juga lupa. Ya kan? Karena dirinya sendiri adalah makhluk atau pribadi yang mudah lupa, maka dia itu cenderung, dia itu sering beranggapan bahwa orang lain lupa termasuk Tuhan itu juga lupa kepada dirinya. Nah, sifat pelupa ini menghinggapi semua orang tanpa kecuali. Termasuk pendeta sekalipun. Karena pendeta juga manusia. Pendeta bukan rocker ya, manusia. Saya pernah waktu di Surabaya pergi ke rumah sakit, lalu di parkiran rumah sakit itu saya disapa oleh seseorang. Nama saya dipanggil, Pak Sunarmo, dia bilang gitu. Terus saya noleh kemudian, gimana kabarnya Pak? Oh baik, saya bilang gitu. Baik, saya pandang orangnya sambil saya mikir, siapa ya orang ini? Sambil saya berpikir begitu. Tapi nggak nemu-nemu siapa nih orang ini. Dia nyapa saya. Terus kelihatannya dia melihat wajah saya agak ragu begitu. Lalu dia bertanya, lupa ya sama saya Pak? Terus saya ya harus jujur ngaku, iya Pak, maaf Pak saya lupa. Loh saya kan jemaatnya Bapak. Mohon, lupa dengan jemaatnya sendiri. Memang manusia itu adalah makhluk yang mudah lupa. Tapi jangan khawatir Bapak Ibu Saudara-saudari. Walaupun saya itu lupa dengan jemaat tersebut, saya beritahu, saya tetap ingat istri saya kok. Jangan khawatir, kalau istri saya pasti saya ingat. Mungkin kita juga bisa lupa dengan kenalan kita, betul? Dengan orang lain yang sesama jemaat bisa jadi kita lupa. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena manusia itu adalah makhluk yang pelupa, di sini ada banyak dokter, saya mau tanya kepada salah satu dokter dah. Karena manusia itu makhluk yang pelupa, saya mau tanya, kira-kira ada obat untuk mengatasi lupa enggak? Geleng-geleng kepala, enggak ada obat, saya enggak tahu, di apotek ada yang jualan obat, apa? Obat untuk mengatasi lupa, obat manjur untuk mengatasi lupa, ada enggak kira-kira? Enggak ada. Manusia itu seringkali lupa dalam banyak hal. Contohnya hidup kita sehari-hari, pernah enggak kita itu lupa menaruh barang atau sesuatu? Pernah? Loh iya, lupa. Ada yang lupa membawa handphone? Ada kan? Ada yang pernah lupa bawa dompet? Ada. Manusia itu makhluk yang mudah lupa. Kita juga seringkali lupa begini. Kita lupa, tadi pintu rumah itu sudah dikunci atau belum ya? Banyak lupa, termasuk lupa diri. Termasuk lagi mungkin lupa daratan. Katanya ingatnya cuma lautan. Lupa kalau punya utang. Nah, kalau ini saya rasa banyak yang berpura-pura lupa. Lupa yang lain lagi apa? Lupa ingatan. Kalau punya kesalahan, dirinya lupa bahwa dia yang keliru.
Makanya dia itu suka menuduh orang lain yang berbuat kesalahan. Ya apa ya? Ya deh. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, manusia itu pribadi atau makhluk yang mudah lupa. Tetapi Tuhan yang kita sembah bukanlah manusia. Dia tidak akan pernah lupa, apalagi melupakan kita, anak-anaknya. Firman Tuhan berkata, seorang ibu bisa melupakan anaknya, tetapi Tuhan tidak pernah melupakan umatnya. Amin. Tuhan tidak pernah melupakan Bapak, Ibu, Saudara-saudari, karena Bapak, Ibu, Saudara-saudari adalah miliknya. Yes. Tadi saya bilang, ada orang yang lupa gadget, lupa bawa gadget, lupa bawa dompet. Saya mau tanya, dia lupa bawa dompet, dia lupa bawa gadget, itu gadgetnya siapa? Dompetnya siapa? Ya dirinya sendiri kan? Gak mungkin saya lupa bawa dompetnya istri saya, gak mungkin kan. Saya lupa bawa gadgetnya istri saya, gak mungkin. Saya beritahu, Tuhan mengatakan engkau adalah milikku dan Tuhan tidak melupakan kita. Oleh karena itu jangan takut. Ayat yang pertama tadi berkata jangan takut. Yang kedua, kita tidak perlu takut akan masa depan karena Tuhan itu mengasihi kita. Di dalam kasih-Nya yang sangat luas dan tidak terbatas, itulah yang menjadi alasan mengapa Tuhan tidak pernah lupa kepada kita karena Dia sangat mengasihi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di dalam kasih-Nya yang tidak terbatas itu, Dia tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia menyertai kita di segala keadaan. Hal itulah yang diutarakan di ayat berikutnya, yaitu Yesaya pasal 43 ayat yang kedua dikatakan demikian. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, firman Tuhan berkata, aku ini menyertai engkau. Engkau melalui air, melalui sungai, sungai pun aku menyertai engkau. Lawannya dari air apa? Lawannya dari air, api bukan? Bahkan ketika kita melalui api sekalipun Tuhan menyertai kita. Artinya apa? Artinya Tuhan menyertai kita di segala keadaan. Entah itu keadaan apapun, musim kehidupan apapun yang kita alami, Tuhan tetap menyertai kita karena Dia sangat mengasihi kita. Dijelaskan ayat berikutnya, alasannya. Yaitu ayat yang ketiga dan ayat yang keempat berbunyi demikian. Sebab Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku memberikan Mesir sebagai tebusan bagimu dan Ethiopia serta Sheba sebagai gantimu. Ayat yang keempat, oleh karena engkau berharga dan mulia di mataku. Engkau ini siapa yang dimaksudkan? Yang dimaksudkan berharga dan mulia di mata Tuhan itu siapa? Kita, umat Tuhan. Bukankah Tuhan sedang berbicara kepada umatnya? Dan kemudian kalimat berikutnya berkata apa? Dan aku apa? Mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Jangan takut karena Tuhan itu mengasihi kita dan kasih Tuhan tidak pernah berubah dari dulu, sekarang sampai selama-lamanya.
Tuhan kasihnya tidak pernah berubah, sangat tidak terbatas, beda dengan kasihnya manusia. Kalau kasihnya manusia mudah berubah, ya Pak ya. Ketika kita baik kepada seseorang, wow, dia pun membalas kita dengan yang baik. Tapi ketika kita tidak berbuat baik kepada dia, kita lupa, dia pun juga seringkali lupa, betul? Kasih Tuhan itu tidak terbatas, dia tidak membedakan siapapun. Dia mengasihi semua orang. Kalau kasih manusia itu sangat terbatas. Sangat terbatasnya dalam hal apa? Dalam hal kadang-kadang kita mengasihi seseorang itu pilih-pilih. Kalau orang itu sangat baik sama kita mengasihi dia. Tapi kalau dia itu tidak terlalu dekat sama kita, tidak terlalu baik sama kita, ya kita biasa-biasa saja. Ya Pak ya. Bu Reno katanya enggak, katanya puji Tuhan Bu. Kasih Tuhan itu tidak terbatas, dia menerima semua orang. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita pernah enggak mendengar peribahasa? Peribahasanya bunyinya begini, kasih anak sepanjang apa? Ayo ada yang bisa nerusin enggak peribahasa ini? Kasih anak sepanjang galah. Galah tahu galah? Galah itu bambu. Bambu, tahu bambu ya? Kasih anak sepanjang itu, ada batasnya enggak? Ada. Terus kemudian peribahasa itu kalimatnya berbunyi, kasih ibu sepanjang, masa. Kasih ibu sepanjang jalan. Jalan. Oh, jalan itu lebih panjang dari galah atau enggak? Oh iya, tapi walaupun lebih panjang dari galah, jalan itu bisa diukur enggak? Bisa, ada batasnya. Berapa kilometer, betul? Terus lanjutannya apa? Wes, berhenti sampai di situ peribahasanya. Nah, saya mau tambahi peribahasa itu. Kasih anak sepanjang galah, kasih ibu sepanjang jalan, kasih Allah itu sepanjang masa. Sepanjang masa, hitungan aja berapa panjang itu masa kalau bisa ngitung. Artinya kasih Allah itu tidak terbatas, amin. Kita nggak perlu takut di dalam menjalani hari-hari kita, karena Tuhan itu mengasihi kita. Yang mengasihi kita itu adalah Tuhan Allah semesta alam. Saya tidak tahu apa yang menjadi rasa takut Bapak Ibu, Saudara-saudari. Tapi engkau perlu ketahui, Tuhan Allah semesta alam mengasihi hidupmu. Sekarang yang ketiga. Nah, kita tidak usah takut akan masa depan karena Tuhan itu memiliki rencana yang indah untuk masa depan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, seindah-indahnya rencana, seindah-indahnya rencana yang kita buat, masih lebih indah rencananya Tuhan. Sebesar-besarnya rencana kita, masih jauh lebih besar rencana Tuhan. Sematang-matangnya, sedetil-detilnya rencana yang kita persiapkan masih bisa berpotensi mengalami kegagalan karena kita adalah manusia yang terbatas. Namun tidak demikian dengan rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah gagal. Amin. Ya Pak ya. Rencana manusia bisa gagal. Masa sih Pak? Kalau sudah disiapkan sematang-matangnya, masa sih bisa gagal? Bisa. Masa lupa sih dengan masa pandemi yang lalu, orang sudah prepare dengan baik-baik. Wah, saya mau menikah nih, tanggal sekian. Saya mau booking tempat nih, tanggal sekian untuk pernikahan. Begitu kena pandemi, buyar kan? Saya mau buka usaha nih, untuk tahun depan saya mau buka usaha ini.
Tapi begitu kena imbas pandemi, nggak jadi bukan? Usahanya dibuka. Itu menunjukkan bahwa semateng-matengnya kita membuat rencana, dipersiapkan dengan sebaik mungkin, masih ada potensi untuk gagal. Tetapi kalau rencana Tuhan, tidak pernah gagal dan tidak bisa gagal. Dan kalau kita hidup di dunia ini yang sekali ini, kita hidup di dalam rencana Tuhan yang tidak pernah gagal, saya beritahu masa depan yang indah sedang menanti dirimu. Kalau hidup kita ada di dalam rencana Tuhan, saya beritahu masa depan yang indah sedang menanti hidupmu. Itulah yang dikatakan oleh Allah kepada umatnya. Yaitu di ayat yang kelima. Yesaya pasal 43. Dia berkata demikian. Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur. Anak cucu ini kan bicara tentang masa depan. Dan menghimpun engkau dari barat. Ayat 6. Aku akan berkata kepada utara, berikanlah, dan kepada selatan, janganlah ditahan. Bawalah anak-anakku, laki-laki dari jauh, dan anak-anakku perempuan dari ujung bumi. Ayat 7. Semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Dari ayat-ayat ini Tuhan menjanjikan pemulihan bagi masa depan umatnya, yaitu bangsa Israel pada waktu itu, yaitu apa? Menghimpunkan mereka kembali, membawa mereka yang berada di pembuangan itu, dikumpulkan kembali ke negeri asalnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, jangan takut karena Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kita. Dan rencananya itu tidak akan gagal. Rencana kita bisa gagal, tapi rencana Tuhan tidak bisa gagal. Amin. Oh Pak, kalau rencana kita bisa gagal berarti saya nggak perlu buat rencana dalam hidup ini. Jangan dong, ya tetap perlu buat rencana, betul kan? Orang mau menikah itu enggak ada ceritanya, yuk besok kita menikah, enggak ada ceritanya begitu. Semua pasti di planning, direncanakan. Enggak salah, bikin rencana itu enggak salah, itu enggak keliru. Tapi kita harus menyadari bahwa kita ini terbatas, sehingga rencana yang kita buat juga bisa berpotensi gagal, bisa jadi. Bisa gagal, bisa enggak. Tetapi kalau hidup kita selaras dengan rencana Tuhan, kita hidup di dalam rencana Tuhan, saya beritahu rencana Tuhan tidak akan bisa gagal. Kalau rencana Tuhan tidak akan gagal dan kita hidup di dalam rencana Tuhan, percayalah masa depanmu indah di dalam Dia. Jangan takut, karena Tuhan punya rencana yang indah dan untuk itu Dia menyertai kita menuju masa depan yang Dia rencanakan. Misalnya begini, Tuhan itu punya rencana yang indah untuk masa depan kita di sini. Sedangkan posisi kita saat ini adalah di sini. Oke? Tuhan punya rencana yang indah untuk masa depan kita, ya, tapi posisi kita masih di sini. Jangan takut, Tuhan sediakan masa depan itu, bukan hanya itu saja. Ketika kita menjalani hari demi hari kita, menapaki jalan-jalan hidup kita, Tuhan menyertai kita. Dia tidak membiarkan kita menapakinya seorang diri. Amin. Dia bersama dengan kita. Jangan takut, Tuhan tidak meninggalkan kita, Tuhan tidak membiarkan kita berjalan seorang diri. Dia menyertai kita hari demi hari, Dia menyertai kita menuju kepada masa depan yang indah yang Dia sediakan buat kita.
Dan di dalam Dia menyertai kita hari demi hari, kita menjalani hari demi hari. Selain Dia itu menyertai kita, Dia itu juga membentuk, memproses hidup kita, menjadikan hidup kita. Dia berkarya terus di dalam hidup kita. Seringkali ada kalanya ketika kita menjalani hari-hari menuju masa depan yang Tuhan sediakan, seringkali kita lemah, seringkali kita bisa keliru, seringkali kita bisa tergoda. Ya Pak ya? Nah, disitulah tangan Tuhan itu membentuk kita, disitulah tangan Tuhan itu menjadikan kita. Itu sebabnya di ayat yang ke-7 tadi dikatakan, ayat yang ke-7 dikatakan, semua orang yang disebut dengan namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan juga kujadikan. Kata kubentuk dan kujadikan ini mengandung sebuah proses, dan proses itu seumur hidup. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, acap kali proses itu tidak nyaman bagi diri kita. Ya Pak ya? Seringkali ketika Tuhan berkarya itu ada sesuatu yang enggak nyaman. Yang enggak nyaman itu kedagingan kita, itu yang enggak nyaman. Tetapi jangan memberontak, jangan berkeras hati, ikuti saja prosesnya itu. Karena apa? Tuhan sedang mengerjakan karya yang indah di dalam hidup kita menuju kepada masa depan itu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, hal ini seperti orang membentuk atau membuat bejana atau tanah, tembikar. Saya kasih gambarnya aja supaya lebih gampang. Nah, saya mau tanya, bejana atau tembikar ini dibuat dari apa? Tanah liat. Halo, saya mau tanya berapa kilo harga tanah liat itu sekilonya berapa rupiah? Gak ada harganya, bukan? Tanah liat itu ada harganya? Gak ada. Kotor, gak berharga, gak bernilai. Apakah dengan PPN 12% harga tanah liat jadi naik? Tidak, karena nggak ada harganya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara pakaian sepatu kena tanah liat biasanya diapain? Seneng dengan pakaianmu, dengan sepatumu kena tanah liat terus kemudian diabadikan? Enggak, bukan? Dicuci, ya. Supaya apa? Bersih. Karena apa? Tanah liat itu kotor, nggak ada harganya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, proses pembentukan dari proses pembentukan tangan Tuhan di dalam hidup kita itu seperti pembentukan tanah liat yang kotor itu, yang tidak bernilai itu di tangan seorang penjunan. Penjunan itu ada prosesnya. Prosesnya adalah diambil tanah liatnya, disiapkan tanah liatnya, lalu kemudian dibentuk seperti mau apa. Mau bentuknya lonjong, mau bentuknya bulat, mau bentuknya besar, mau bentuknya kecil. Betul? Setelah dibentuk kemudian dipanaskan. Dijemur dulu. Setelah dijemur jadi lebih keras, kemudian dibakar. Nah, itu kan enggak enak, ini dibakar itu kan enggak enak. Setelah selesai itu masih diperbaiki, disempurnakan begitu. Dan kalau sudah selesai karya seorang penjunan itu, maka dari tanah liat yang tidak ada harganya, yang kotor, yang dibuang, yang tidak dianggap oleh orang, jadi sebuah tembikar yang indah. Dan kalau tembikar bejana itu sudah jadi dijual, ada harganya enggak?
Wah, harga. Mahal atau murah? Mahal. Demikian pula hidup kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari. Proses pembentukan seperti itulah yang seizin Tuhan dialami oleh umatnya, dalam hal ini bangsa Israel, di negeri Babel. Mereka menghadapi masa-masa yang tidak mudah di dalam pembuangan di Babel. Di sana Allah tetap bekerja membentuk umatnya, mengerjakan hal-hal yang indah di dalam diri umatnya, seperti sesuai dengan yang Dia inginkan. Dan kalau sudah waktunya, sudah tiba saatnya, waktu pemulihan itu, maka Allah membawa kembali umatnya ini ke negeri asalnya. Artinya umatnya itu balik ke negeri asal menjadi pribadi yang berbeda. Ya, betul? Menjadi pribadi yang tidak sama. Menjadi pribadi yang lebih baik. Demikian pula hidup kita. Kita menjalani hidup ini pasti pernah mengalami masa-masa yang sulit, bukan? Kalau saya tanya, siapa yang pernah mengalami masa yang sukar? Saya yakin semuanya angkat tangan, walaupun bentuk dari masa sukar itu berbeda-beda. Ada orang yang mengalami masa sukar karena apa? Musibah yang dia alami. Bisa jadi. Ada orang yang mengalami masa sukar karena kesehatannya terganggu. Iya. Ada orang yang mengalami masa sukar, yaitu ketika bisnisnya bangkrut. Ada, saya punya teman itu, yang pernah saksi di sini beberapa waktu yang lalu. Masa sukar itu jangan hanya dilihat, waduh ini sulit, waduh ini berat, waduh ini sengsara, waduh ini menderita. Iya, kan tadi saya bilang bahwa kalau proses itu kadang-kadang tidak nyaman bagi diri kita, tetapi ingatlah di balik masa sukar itu Allah sedang mengerjakan hal yang indah di dalam diri kita. Allah sedang membentuk kita. Mungkin Allah membentuk kita menjadi orang yang lebih rendah hati. Dulunya sombong, dulunya arogan. Melalui masa sukar yang kita alami, seringkali Tuhan itu membentuk kita menjadi pribadi yang lebih baik. Mungkin Tuhan membentuk kita jadi orang yang lebih murah hati. Mungkin dengan Tuhan izinkan kita mengalami katakanlah kebangkrutan secara finansial, di situ Tuhan mungkin mengajari kita supaya kita itu berhikmat di dalam mengelola keuangan kita. Ketika kita mengalami sakit penyakit, Tuhan izinkan itu terjadi, mungkin di situ Tuhan sedang ngajari kita untuk belajarlah hidup sehat. Amin Sunarmo, saya enggak nyebut Bu Reno, Sunarmo aja. Loh iya, di situ Tuhan mengerjakan karya yang indah dalam hidupmu. Amin. Karena Tuhan itu tidak pernah punya niat jahat. Niatnya Tuhan cuma satu, kebaikan kita. Seperti lagu tadi dikatakan, Tuhan Yesus baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus apa? Baik. Yaitu dia mengerjakan karya yang indah. Membentuk kita jadi tembikar yang berharga. Oleh karena itu kalau kita mengalami masa sukar, jangan ngomel, jangan mengeluh, jangan malah meninggalkan Tuhan, jangan menggerutu, jangan cemungut. Cemungut apa cemungut? Cemut. Kok cemungut sih? Bukan. Jangan menggerutu, jangan ngomel, jangan gerundel. Menggerundel, ngomel, menggerutu. Kalau orang itu ngomel, menggerutu, liar orang itu. Pusing tuh lihat orang kayak begitu. Jangan, Bapak Ibu Saudara-saudari.
Jadi di balik masa sulit yang Tuhan izinkan untuk kita alami, masa yang tidak mudah yang Tuhan izinkan untuk kita alami, sesungguhnya di balik itu terkandung rencana Tuhan yang indah untuk masa depan kita. Saya undang para pelayan mimbar untuk maju ke depan. Oleh karena itu, jangan takut akan masa depan kita, karena sesungguhnya masa depan ada di tangan Tuhan. Jangan ragu atau jangan meragukan Tuhan saat kita itu mengalami masa-masa yang sukar. Sesungguhnya Tuhan tidak melupakan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dia tetap menyertai kita, dia tetap mengasihi kita. Justru dia sedang mengerjakan karya yang indah bagi kita untuk membawa kita kepada masa depannya yang cerah. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Biasanya, pada umumnya ketika memasuki detik-detik pergantian tahun, biasanya sudah disiapkan kalender yang baru. Ya kan, biasanya ganti tahun, ganti kalender yang baru. Kita melewati pergantian tahun bukan sekedar melewati detik-detik pergantian itu dengan menyalakan kembang api yang begitu glamor di langit malam yang begitu gelap. Apakah itu salah? Tidak. Kalau ganti kalender apakah itu keliru? Tidak juga, karena kalau tidak diganti kalendernya tambah keliru. Jadi kalendernya diganti, ya nggak salah. Tapi apakah hanya sekedar itu kita melewati pergantian tahun? Apakah sekedar itu kita memaknai sebuah pergantian tahun dengan pesta kembang api? Bukan juga. Apakah kita memaknai pergantian tahun itu dengan makan semuanya? Apakah itu salah? Nggak salah. Apakah hanya itu saja? Lalu bagaimana seharusnya kita memaknai pergantian tahun? Bagaimana Bapak Ibu Saudara memaknai pergantian tahun? Oleh karena itu, bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang bersedia, mari kita ikuti ibadah doa ucapan syukur dan akhir tahun yang akan diadakan pada tanggal 31 Desember yang akan datang. 31 Desember itu hari Selasa. Kita akan adakan ibadah ucapan syukur dan doa. Jam 6 sore. Jam 6 sore. Di dalam ibadah tersebut kita akan menaikkan pujian kepada Tuhan dengan penuh rasa syukur. Karena kalau kita boleh melewati satu tahun ini, semua itu karena anugerah Tuhan, karena tuntunan penyertaan Tuhan. Kita boleh membagikan kesaksian apa yang Tuhan kerjakan dalam satu tahun. Kemudian kita menaruhkan harapan kita di tahun yang baru kepada Tuhan dengan menaikkan doa dan permohonan kita kepadanya. Karena Tuhan tetap Tuhan yang mengasihi kita. Sebagaimana Tuhan telah menuntun kita, menyertai kita, melewati satu tahun 2024. Kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Dia tetap setia menuntun, menyertai kita memasuki tahun yang baru. Dan nanti di akhir acara itu kita akan makan malam bersama. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudari yang bermaksud untuk mengikuti acara ini boleh bawa makanan sendiri-sendiri. Boleh. Berapa banyak Pak? Ya terserah. Karena apa? Nanti di akhir acara itu kita akan makan malam bersama dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Karena kalau kita bisa menikmati makanan itu kemurahan Tuhan. Ya Pak ya.
Kalau kita bisa mengecap makanan dan mata kita bisa meremelek, waduh enak, hauja sencimping enak tenan. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Kenapa? Karena kalau orang sakit itu dia nggak bisa menikmati makanan yang enak. Ya kan? Orang kalau sakit, makanan enak, mahal, dikunyah tetap aja rasanya hambar. Tapi kalau orang sehat, dia menikmati makanan, dia bisa merasakan, wah ini enak, wah ini gurih makanannya, wah ini renyah makanannya. Itu semua karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari kita memaknai pergantian tahun ini dengan sikap yang benar. 31 Desember, hari Selasa jam 6 sore di tempat ini. Di bawah, di lantai bawah. Nyantai saja kita, nyantai, enggak formal. Karena kita ingin acara itu menjadi sebuah acara kekeluargaan bagi kita semua. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. tak usah cemas, tak usah bimbang. Tidak usah ragu. Ku cemas, Dia tetap Allah yang mampu memberkati hidup kita. berkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia. El Shaddai, El Shaddai, Kita nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan pada diri kita sendiri. Katakan kepada diri sendiri. Susah
kita membuka hati kita, mengangkat tangan kita. El Shaddai, Allah yang maha besar. Allah yang jauh lebih besar dari masalah yang kau hadapi. Di dalam kasih-Nya yang begitu besar, Dia memberkati hidupmu. Dia mengalirkan berkat-Nya di dalam kehidupanmu, dalam rumah tanggamu, pekerjaanmu, studimu, sehingga apa saja yang engkau kerjakan diberkatinya dengan keberhasilan. Dengan hasil berkat yang dari Tuhan, maka engkau tidak akan kekurangan sesuatu apapun. Allah mencukupkan semua yang engkau perlukan. Kuasa-Nya sangat besar sehingga tidak ada apapun yang mustahil bagi Dia. Dia sanggup membukakan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya di dalam hidupmu. Diberkatilah engkau sampai kepada anak, cucu, keturunan demi keturunanmu. Diberkatilah engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dengan berkat dari tempat yang maha tinggi. Berkat kebahagiaan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera, berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat surgawi yang terbaik Allah limpahkan dalam hidupmu. Tahun demi tahun, engkau tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Karena Allah memberkati engkau, kuasa-Nya yang tidak terbatas, kasih-Nya yang begitu luas, kesetiaan-Nya yang tidak terukur, dan hikmat-Nya yang tidak terselami oleh akal pikiran manusia, memelihara hidupmu dari sekarang sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pulanglah dengan berkat Allah yang sepenuh. Mari bersama-sama kita katakan amin. Selamat siang, Tuhan memberkati kita.